Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Saya Diana, dan hari ini saya nggak sendiri, ada 4 teman hebat saya, ada Ibra, Akbar, Jordi, dan Ikram. Oke, sebelum kita melanjutkan podcast dan membahas lebih lanjut mengenai Dialog Kebangsaan ini, maka saya pengen bertanya kepada teman-teman hebat saya satu persatu, mereka asalnya dari mana, jabatannya apa, dan mereka dari Satker mana ya? Silakan terlebih dahulu mungkin untuk Mas Muhammad Ikram Azhari. Silakan perkenalkan diri, Mas. Mbak, izin nama saya Muhammad Ikram Azhari, jabatan saya selaku Komisi, saya dari Badan Tinggi Demokrasi. Oke, terima kasih Mas Ikram. Sekarang dilanjutkan oleh Mas Restu Akbar. Silakan Mas untuk perkenalannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Akbar, jabatan sebagai analis perkara peradilan, sekarang berada di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sambas. Terima kasih. Oke, silakan untuk Mas Ibra untuk perkenalannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibra Rifki Putra, asal saya dari Kota Padang dan ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Batu Licin. Nah, jabatan saya yaitu teknisi sarana dan prasarana. Oke, setelah itu ada Mas Jordi. Mas Jordi, silakan untuk perkenalannya. Baik, terima kasih Kak Diana. Perkenalkan, nama saya Jordi Aditya Revando, jabatannya sebagai analis perkara peradilan. Saat ini ada di Satker PA Sambas. Terima kasih. Oke, dan yang terakhir saya sendiri, nama saya Mardiana. Kalian bisa panggil saya Diana. Saya jabatannya sebagai analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Batu Licin. Bagi yang belum tahu Batu Licin itu di mana, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kira-kira 4 jam dari Banjarmasin, 4-5 jam. Oke, dan saya aslinya juga dari Kalimantan Selatan. Oke teman-teman, karena kita sudah perkenalan diri, kita akan ngobrol santai nih soal tema yang keren menurut saya untuk kita bahas ya, para generasi muda di Indonesia, yaitu mengenai visualisasi bangsa yang bisa membuat kita menggugah rasa cinta tanah air kita sebagai generasi muda. Singkatnya, bagaimana kita sebagai anak muda bisa memvisualisasikan cinta tanah air atau cinta Indonesia itu lewat tindakan nyata. Kita mulai dari hal dasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Ibra mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Nah, menurutku, visualisasi bangsa itu cara kita menggambarkan jati diri dan semangat Indonesia dalam bentuk nyata. Nggak cuma lewat simbol seperti bendera atau lagu kebangsaan, tapi lewat tindakan, karya, dan sikap sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai bangsa. Oke, menarik banget. Kalau menurut Mas Akbar gimana? Kalau aku sih melihatnya dari sisi modern ya. Visualisasi bangsa itu juga berarti bagaimana kita menampilkan Indonesia di era digital lewat teknologi, konten kreatif, inovasi, dan kontribusi nyata di dunia global. Tapi juga tetap dengan jiwa Indonesia. Oke, jadi visualisasi bangsa itu bukan cuma soal gambar, tapi juga tentang perilaku, karya, dan semangat ya. Betul banget. Betul banget. Sekarang kalau kita bicara tentang realita, banyak yang bilang atau media-media juga yang bilang bahwa rasa cinta tanah air itu di kalangan anak muda mulai menurun. Kalian sepakat nggak sih dengan statement itu? Sebagian sih iya, kita hidup di era globalisasi. Semuanya serba cepat, serba digital. Kadang anak muda lebih bangga pakai produk luar negeri daripada produk lokal. Tapi bukan berarti nasionalismenya hilang, hanya bentuknya saja yang berubah. Gitu. Nah, iya benar. Mungkin menambahkan sedikit ya. Nasionalisme yang sekarang itu bukan lagi yang seperti sekedar upacara bendera, apa lagu wajib dan sebagainya. Sekarang itu bentuknya bisa lewat aksi nyata, seperti membantu masyarakat, menjaga lingkungan, atau bahkan yang lebih hebat lagi, membangun inovasi untuk negeri.
Oke, jadi rasa cinta tanah air itu menurut teman-teman tidak hilang, tapi perlu disalurkan lewat cara yang sesuai zaman ya. Tepat sekali. Nasionalisme itu yang ada di masa kini harus relevan nih dengan kehidupan anak muda yang sekarang. Oke, nah kalau begitu, bagaimana sih cara anak muda bisa memvisualisasikan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Akbar dulu deh. Silakan Mas Akbar. Mungkin kalau Mas Akbar terkendala dengan koneksi, kita bisa ke Ibra deh. Ibra kan menurut kamu gimana itu? Nah, kalau aku lewat teknologi, misalnya nih, bikin aplikasi karya anak negeri, sistem edukasi digital, atau produk digital yang bantu masyarakat. Itu cara kita menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa maju lewat inovasi lokal. Oke, Mas Akbar sepertinya sudah kembali ke jaringan. Kalau menurut Ya. Mas Akbar, gimana nih? Kan tadi kan Ibra udah keren tuh menyampaikan mengenai lewat teknologi gitu. Nah, untuk Mas Akbar sendiri bagaimana? Oh ya, kalau aku itu juga lewat teknologi. Misalnya tuh seperti buat aplikasi karya anak negeri, kemudian edukasi digital atau produk digital yang bantu masyarakat lokal bisa berkembang. Terus juga itu menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa maju lewat produk-produk lokal gitu sih. Oke, Ibra ada tambahan lagi? Nah, tambahan dari aku, bisa juga nih lewat kegiatan sosial seperti mengajar di desa, jadi relawan bencana, atau ikut kampanye lingkungan. Itu semua bentuk kecil dari cinta tanah air, karena kita berbuat langsung untuk masyarakat Indonesia. Oke, aku setuju banget sama kalian. Kalau Jordi gimana? Kan Jordi sendiri ini suka dengan dunia kreatif. Menurut Jordi gimana? Ya, kalau aku sih memvisualisasikan cinta bangsa lewat seni itu misalnya bikin video, foto, atau musik yang mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. Biar orang luar itu tahu kita punya banyak hal hebat yang patut dibanggakan. Itu. Oke, menarik sekali dan bagus ya pemikirannya. Kalau menurut Ikram gimana? Nah, kalau aku beda nih, tadi teknologi beda, sosial beda, seni beda, kalau aku fokus di pendidikan aja. Kenapa? Karena kalau generasi muda paham sejarah dan nilai-nilai kebangsaan, mereka pasti lebih menghargai negara. Karena pendidikan itu menurut saya adalah fondasi utama untuk visualisasi bangsa. Oke, kalau kalian bisa kasih pesan singkat untuk teman-teman muda di luar sana, apa yang ingin disampaikan? Nah, kalau untuk pesan dari aku, cintai Indonesia mulai dari hal yang kecil, jaga lingkungan, hormati sesama, dan jangan malu dengan budaya sendiri. Kalau dari aku sih untuk teman-teman muda di luar sana, kita harus menggunakan teknologi untuk kebaikan dan jadikan internet sebagai alat untuk membangun bangsa, bukan justru untuk menghancurkan kita semua. Itu sih. Ya, kalau dari aku pesan untuk kawan-kawan itu banggalah jadi orang Indonesia karena setiap karya lokal adalah bagian wajah bangsa. Akhir yang paling penting dari aku, jangan cuma bicara soal cinta tanah air, tapi tunjukkannya lewat tindakan. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Kita punya cara yang unik ya setiap orang, tapi tujuannya satu, yaitu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, sahabat pendengar, kita sudah ngobrol banyak hari ini tentang bagaimana visualisasi bangsa dan cara untuk menggugah rasa cinta tanah air. Ini sederhana, bangga jadi orang Indonesia itu bukan hanya ucapan, tapi juga harus ada aksi yang nyata dan juga karya. Saya Diana, Ibra, Akbar, Jordi, dan Ikram pamit untuk diri. Sampai jumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya. Teruslah berkarya, teruslah mencintai negeri ini, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Merdeka! 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 Merdeka.